Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah para calon-calon jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini di bulan Ramadan kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk persiapan pada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah haji yang sangat memberikan janji besar bagi kita, yaitu agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membuka lembaran baru yang putih bersih sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumi waladatuhu ummuhu." Barang siapa yang berhaji kemudian hajinya mabrur, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya, ya. Bahkan pendapat yang kuat di kalangan para ulama dan dipilih oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwasanya haji membersihkan seluruh dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, ya. Berbeda seperti salat satu dengan salat yang lain, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, umrah yang satu dengan umrah yang lain, hanya membersihkan dosa-dosa kecil. Tapi tatkala haji, Nabi menaskan, maka seorang akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Apakah ada anak bayi yang lahir dalam kondisi berdosa? Jawabannya tidak ada, ya. Tentunya untuk mempersiapkan diri kita menjalankan ibadah yang sangat agung tersebut, ya, kita harus mempersiapkan jiwa kita, di antaranya dengan kajian-kajian, dengan belajar manasik, sehingga nanti kita lebih persiapan secara mental dalam menjalankan ibadah yang sangat agung tersebut, ya. Kita tidak tahu apakah kita bisa berhaji lagi kedua kali dan apakah bisa baik haji kita. Anggap saja ini haji terakhir, haji satu-satunya, maka kita harus serius dalam melaksanakan ibadah haji tersebut, ya. Alhamdulillah dari sisi sarana, ya, mudah-mudahan sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Kiai Sugeng, ya, Pak Sugeng, ya, bahwasanya beliau sudah berusaha semaksimal mungkin, ya. Berarti tinggal kita secara mental, ya. Secara mental, jangan sampai sarana yang begitu menyenangkan akhirnya membuat kita, ya, psikologi kita ternyata lupa bahwasanya kita sedang dalam kondisi beribadah, ya. Maka psikologi kita juga harus disiapkan. Pada kesempatan kali ini, ya, saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang fikih salat, ya, fikih salat, ya. Dan kita tahu bahwasanya salat juga adalah ibadah yang sangat agung, ya, yang kita jalankan sehari-hari kita, ya. Oleh karenanya salat ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saking dicintainya oleh Allah sampai waktu pertama kali Nabi diwajibkan untuk salat, Allah menyuruh salat 50 kali sehari semalam. Kenapa Allah mewajibkan 50 kali sehari semalam tatkala Isra Mi'raj? Ini dalil bahwasanya Allah cinta dengan ibadah tersebut. Makanya Allah suka hambanya mengulang-ulangi ibadah tersebut sampai 50 kali dalam sehari semalam. Nabi waktu dikasih tugas 50 kali sehari semalam, Nabi enggak enak nawar, Nabi langsung terima aja, ya. Begitu Nabi turun, ternyata ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, "Inna ummataka la tutiqu dzalik." Wahai Muhammad, umatmu tidak bakalan mampu salat 50 kali sehari semalam. Irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Minta keringanan, maka Nabi pun naik minta keringanan. Kemudian diberi keringanan oleh Allah. Nabi turun lagi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa belum, minta keringanan lagi. Terus bolak-balik sampai tinggal 5. Waktu sudah 5, kata Nabi Musa, minta keringanan lagi. Kata Nabi, saya malu minta keringanan lagi. Alhamdulillah Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Kalau tidak ketemu mampus kita 50 kali. Enggak gampang, ya. Kita 5 kali aja kadang keteteran, kadang terlambat, kadang ketiduran, berbagai macam yang kita rasakan. Bagaimana kalau 50 kali sehari semalam? Tapi waktu Nabi menerima 5 tersebut, ada suara berkata, hiya khamsun wa hiya khamsun. Dia 5 waktu tapi pahalanya seperti 50 salat, ya. Jadi ini dalil bahwasanya ibadah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahwasanya ibadah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada variasi ibadah sunnah seperti ibadah salat. Salat sunnah itu modelnya macam-macam, ada salat tarawih, ada salat inilah, salat anulah, salat duha,
salat taubat, salat apa lagi? Salat qobliyah, salat ba'diyah, salat Jumat, ada namanya salat istikharah, ada namanya salat kalau ada keperluan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam salat ya, sunnah dianjurkan kepada kita, bahkan namanya salat mutlak. Kapan saja ingin salat silahkan kecuali di waktu-waktu terlarang. Ya. Kenapa? Karena Allah cinta dengan hambanya yang salat. Kenapa dalam salat ada ibadah yang sangat agung, sujud, dan itu adalah kondisi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Seorang paling dekat dengan Rabbnya tatkala sedang sujud. Saat dia benar-benar mengakui ketinggian Tuhannya dan mengakui kerendahan dirinya. Bagian dirinya yang paling mulia adalah kepalanya, kemudian dia tundukkan di tanah sambil mengakui ketinggian Allah. Dia berkata, "Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi." Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Saat itu dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, "Innaka lan tasjud sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Kata Nabi SAW, tidaklah kau sujud karena Allah satu kali sujud saja kecuali derajatmu akan dinaikkan oleh Allah dan dosamu akan dikurangi. Jadi seorang semakin berbanyak sujud dia semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi derajatnya. Makanya waktu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin engkau minta sesuatu kepadamu ya." Kata Rasulullah SAW, "Is'al, mintalah." Kata dia, "As'aluka marafaqataka fil jannah." Aku ingin menemani engkau di surga. Ini permintaan berat ya. Kalau masuk surga masih muda ya, bukan muda, susah juga ya. Ini bukan masuk surga aja, bahkan masuk surga dan menemani Nabi di surga, berarti surganya harus tinggi untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kasih tawaran lain. Kata Nabi, "Awa ghairu dzalik?" Tidak ada kepermintaan lain? Ini berat ini. Kata dia, "Huwa dzak," itu yang saya pingin ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallam, "Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau begitu bantulah diriku agar maksudnya Nabi bisa beri syafaat kepada engkau, bisa doain engkau dengan kau banyak sujud. Dengan kau juga harus banyak sujud. Berarti harus banyak salat supaya bisa mendekati derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena salat adalah ibadah yang sangat agung, ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar tentang fikih salat agar salat kita bisa lebih khusyuk, lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita lebih mengerti tentang hukum berkaitan dengan salat. Ada dua hadis yang menunjukkan perhatian Nabi agar umatnya benar-benar salat sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Malik Ibn al-Huwairith ya. Dia pernah bersama kawan-kawan yang anak-anak muda pergi menemui Nabi SAW untuk belajar. Ya, saya bacakan hadisnya. Kata beliau, Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqarribun. Waktu itu kami anak-anak muda dan umur kami sebaya. Masih anak-anak muda, umur kami sebaya. Fa aqamna indahu 20 yauman. Lalu kami tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari wa lailah. 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqan, dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat ramah, sangat penyayang dan sangat lembut. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana, dan waktu sudah 20 hari tinggal bersama Nabi, kemudian ternyata Nabi melihat kami sudah rindu kepada keluarga ya. Maka sa'alana amman tarakana. Rasulullah SAW ngobrol sama mereka, gimana siapa yang ditinggal di rumah, maka kami ngobrol tentang keluarga kami. Kami ceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, "Irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum." Pulanglah kalian kepada keluarga kalian, istri-istri kalian, tinggallah bersama istri-istri kalian dan ajarkan kepada mereka dan perintahkan ke mereka. Lalu Nabi ajarkan beberapa perkara. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Wa sallu kama ra'aitumuni usalli." Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ya. Jadi ini hadis Malik bin Al-Huwairith ya. Di situ Nabi jelas tegas mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ini 20 ada pemuda-pemuda yang datang kepada Nabi kemudian tinggal
di kota Madinah selama 20 hari belajar ya. Tapi wajah mereka setelah hari ke-20 rindu sama istri-istri mereka ya. Maka Nabi kasihan sama mereka ya. Nabi enggak bilang sabar, tambah lagi 20 hari, enggak. Nabi tanya, "Gimana di rumah?" Begini-gini. Udah pulang aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah pulang aja ke rumah istri-istri kalian. Tapi ingat, jangan lupa shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis yang yang menjelaskan tentang hal ini ya. Hadis yang lain ya. Bagus ya, dari hadis riwayat Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Satu hari ada beberapa orang yang sedang berdebat tentang dari kayu apakah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkatalah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Amma wallahi inni la a'lamu min ayyi udin huwa." Demi Allah saya lebih tahu mimbar Nabi itu terbuat dari kayu apa. Wa man amilahu, dan siapa yang membuat mimbar Nabi tersebut ya. Kemudian dia bercerita, "Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara wa kabbara an-nas." Rasulullah sallallahu pernah salat di atas mimbar. Mimbar kan tinggi. Mimbar tinggi, Rasulullah sallallahu naik di atas mimbar. Kemudian Rasulullah sallallahu takbir, Allahu akbar. Orang-orang di bawah salat jadi makmum. Wa kabbara an-nas wa ra'ahu. Orang-orang pun jadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'alal mimbar, sementara Nabi di atas mimbar. Thumma rafa'a fanazala al-qahqara. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mundur ke belakang begini, tidak balik tapi mundur ke belakang. Sajada fi aslil mimbar. Kemudian waktu sujud beliau duduk sujud di bawah. Karena mimbar mungkin tidak cukup buat sujud. Maka beliau turun, berarti beliau turun pelan-pelan dari tangga, bergerak ini ya. Bergerak kemudian turun kemudian sujud di bawah. Tsumma ada hatta faragha min akhir salatihi. Kemudian setelah itu beliau naik lagi, waktunya berdiri rukuk beliau di atas mimbar. Setelah selesai salat, tsumma aqbala 'alan nas. Kemudian Rasulullah SAW balik melihat para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya ayuhan nas, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati." Wahai para sahabatku, sungguhnya aku melakukan demikian, naik turun di atas mimbar supaya kalian menjadi makmum mengikutiku dan supaya kalian pelajari bagaimana cara salatku. Jadi Nabi serius agar para sahabat lihat bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi salat di atas mimbar supaya kelihatan. Ya. Nabi naik, Nabi turun, gerak lagi. Padahal namanya gerakan dalam salat sebenarnya makruh. Tapi ada gerakan yang diperlukan tidak jadi masalah. Maka Nabi bergerak dalam salatnya untuk mengajari para sahabat bagaimana cara salat. Berdasarkan dua hadis ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk pelajari ya fikih salat. Tentunya dalam masalah salat ada banyak khilaf, banyak perselisihan, tapi kita berusaha memilih pendapat yang mudah-mudahan lebih kuat dan kita akan jelaskan mungkin sebagian ada permasalahan, ada khilaf sehingga kita bisa berlapang dada tatkala melihat sebagian saudara kita mungkin cara salatnya beda ya. Mungkin gerakannya ada bedanya ya. Kita tahu itu ada masalah khilaf, tidak perlu kita ributkan, tapi kita berusaha menjalankan yang kita yakini. Tentunya dalam salat ada namanya rukun dan namanya syarat. Saya tidak akan bahas masalah itu, tapi saya langsung akan bahas tentang kaifiyah, tata cara, sifat salat ya. Yang pertama tentunya setelah seorang bersuci, nanti akan dibahas oleh Ustaz Nizar hafizahullah taala ya. Dia menghadap kiblat untuk salat karena ya, di antara syarat salat adalah menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat ya ini adalah harus dikerjakan. Kalau seorang salat tidak menghadap kiblat maka salatnya tidak sah ya. Kecuali kata para ulama seorang tatkala salat sunnah dan dia sedang berada di atas kendaraan, maka dia berusaha di awal menghadap kiblat kalau memungkinkan. Setelah itu silakan dia berjalan kemana mengarahkan dia apa yang dia naiki ya. Tapi berusaha pertama dia menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa maka dari sebagian salaf juga mereka langsung tanpa menghadap kiblat langsung Allahu Akbar. Misalnya seorang sedang bersafar di atas pesawat ingin sholat sunnah tidak apa langsung juga Allahu Akbar atau dia menghadap kiblat terlebih dahulu kalau memungkinkan, kalau enggak langsung aja Allahu Akbar, tidak perlu menghadap kiblat karena itu digugurkan karena ada uzur. Dan asalnya sholat sunnah itu banyak keringanan-keringanan. Di antaranya seorang boleh sholat sunnah dalam kondisi duduk secara mutlak boleh. Meskipun dia tidak sakit, dia boleh duduk ya, sholat dalam kondisi duduk. Karena syariat ingin agar seorang berbanyak sholat, maka diberilah keringanan-keringanan
Di antaranya dia boleh duduk, di antaranya kalau dia bersafar dia boleh tidak menghadap kiblat. Berbeda dengan salat fardu. Salat fardu maka seorang harus turun dari kendaraannya, kemudian dia salat menghadap kiblat, kecuali kalau ada uzur seperti dia naik pesawat atau dia naik mobil sehingga tidak bisa menghadap kiblat misalnya, maka dia beruzur, tidak mengapa, dia salat tidak menghadap kiblat, tapi asalnya adalah menghadap kiblat. Kemudian ada pembahasan yang penting juga ya, yaitu apakah kiblat harus pas menghadap zat Ka'bah? Kita tahu Ka'bah panjangnya tidak begitu panjang. Berapa meter Pak Sugeng? Ka'bah itu pernah ukur enggak? Sudah tawaf sering enggak tahu berapa panjangnya? Saya juga tidak tahu. Kita sering tawaf tapi enggak pernah ngukur ya. Ya kira-kira segimana ya? Kira-kira segini kali ya. Ini berapa meter nih? 10 taruhlah 15 meter. Taruhlah 15 meter ya. Apakah kita kalau sholat harus menghadap zat Ka'bah? Para ulama bagi dua ya, bahwasanya seorang sholat melihat Ka'bah langsung dengan seorang sholat tidak menghadap Ka'bah, tidak melihat Ka'bah. Bagi yang melihat Ka'bah langsung, maka dia harus menghadap apa? Menghadap zat Ka'bah ya. Padahal sebelumnya juga, sebelum zaman Khalifah Khalid Al-Qasri ya, dahulu orang waktu zaman kaum muslimin masih sedikit, mereka kalau sholat menghadap Ka'bah, mereka tidak muter juga, lurus saja. Meskipun di depan Ka'bah, kemudian datang khalifah tersebut, dia bikin bengkok. Jadi semua orang yang sholat harus menghadap apa? Ka'bah. Dahulu karena kaum muslimin sedikit, kalau mereka sholat ya sudah, tidak harus apa? Bengkok seperti ini. Itu datang belakangan, bukan di zaman sahabat. Tapi akhirnya diamalkan oleh para ulama sampai sekarang, sehingga mereka mengatakan barang siapa yang sholat di hadapan dia Ka'bah, maka dia harus menghadap Ka'bah. Maka jadilah saf yang ada di sekitar Ka'bah mengelilingi apa? Ka'bah. Tetapi yang tidak lihat Ka'bah, maka tidak harus menghadap zat Ka'bah. Yang penting ke arah Ka'bah. Karena kenyataannya, kalau kita sholat di Masjid Nabawi, kemudian terutama di Idul Fitri atau Idul Adha, saf itu bisa 2 km. Saf itu panjang sekali. Panjang kanan, panjang kiri, panjang. Tentunya tidak semuanya menghadap apa? Zat Ka'bah. Karena Ka'bah cuma 15 meter, paham? Berarti yang sudah meter ke kanan ke kiri semuanya tidak menghadap apa? Zat Ka'bah. Tapi mereka menghadap ke arah Ka'bah. Jadi, seorang yang tidak melihat Ka'bah, cukup dia sholat menghadap ke arah Ka'bah, bukan ke zat Ka'bah. Karena susah kalau harus ke zat Ka'bah. Ya. Bahkan dalam sebagian hadis kata Nabi SAW, Bainal masyriq wal maghrib qiblah. Ya, ini bagi penduduk kota Madinah. Kota Madinah, Ka'bahnya itu di arah selatan, Maka Nabi mengatakan bainal masyriq wal maghrib kiblat. Maka selama kau masih ke arah selatan, agak serong kanan, agak serong kiri enggak ada masalah kata Nabi SAW. Karena yang jadi patokan adalah arah apa? Arah kiblat. Maksud saya ini mudah, Islam itu mudah. Mungkin kalau kita ingin sholat, ya kita lihat kira-kira Ka'bah di arah barat, tinggal belok sedikit ke arah barat juga enggak ada masalah. Kalau kita kiblatnya ke arah mana? Ke arah barat. Tidak mesti harus tepat persis dengan apa? Dengan zat Ka'bah ya. Ada sebagian orang berlebihan, kamu tuh merang sedikit loh. Kalau merang sedikit nanti ke kuburan Firaun katanya. Ini terlalu berlebihan ya. Sampai Imam Ahmad pernah ditanya waktu ada orang ingin menentukan zat Ka'bah kemudian menggunakan bintang-bintang di langit, Imam Ahmad mengingkari, enggak boleh seperti ini kata Imam Ahmad. Cukuplah kata Nabi bainal masyriq wal maghrib kiblat. Cukup arah itu adalah kiblat. Kenapa kamu persulit diri? Ya, sehingga sebenarnya kalau ada miring-miring sedikit cuma 30 derajat, 40 derajat dimaafkan. Kita tidak perlu merepotkan apa? Orang sehingga harus persis, harus ribut enggak. Alhamdulillah yang penting kita ke arah Ka'bah, tidak harus persis mengenai apa? Zatnya. Jadi maksud saya kalau sekarang ada kemudahan ya kita mungkin pakai aplikasi. Oh, kamu punya kurang lurus miring, sudah sholat aja, udah jangan ribut. Enggak apa miring-miring dikit enggak ada masalah, ya. Paham ini? Ya, jadi harusnya kita menghadap kiblat, ini harus syarat sholat. Tetapi kalau ada uzur seperti kita di pesawat, dan ternyata di pesawat yang ada musolanya cuma Saudi Airlines, ya. Saya sudah naik beberapa maskapai tidak ada musolanya. Bahkan kita di bisnis selain Saudi minta izin aja nggak dikasih, ya, nggak dikasih. Ya, nggak tahu kecuali kalau kita jenderal mungkin dikasih. Ya. Tapi kalau ustadz nggak dikasih, saya sudah coba ya. Ya sudah, saya sholat di mana?
di kursi. Kalau ternyata memang kita bisa balik, kalau saya besar badannya agak gemuk, saya susah balik meskipun di bisnis mau balik, apalagi di ekonomi kejepit ya. Jadi mau saya yang di bisnis saja saya tidak bisa balik. Misalnya saya ke arah ke Indonesia, harusnya kalau sholat kan balik, tapi nggak bisa. Kenyataannya nggak bisa. Sudah saya sholat menghadap ke timur, ke Indonesia ya, karena memang tidak bisa. Ini uzur, namanya apa? Uzur ya. Taib. Ini kemudian di antara sunnah yang saya sering lihat orang Saudi melakukannya, mereka sering sholat tatkala sedang safar. Ya. Bahkan saya pernah mengisi pengajian, ada syekh jemput saya. Kita mau ngisi pengajian, dia penceramah, saya penterjemah. Ini kejadian nyata. Kita ngisi pengajian di jamaah haji, kemudian di masjid-masjid di jamaah haji. Dia jemput, saya tunggu di luar penginapan, kemudian dia bel, tet. Saya datang masuk, dia lagi sholat. Lagi sholat bawa mobil. Sholat dia. Pas lampu merah dia. Habis itu jalan lagi, ini bahaya kata saya. Saking semangatnya dia sholat tatkala sambil bawa mobil, itu dibolehkan, enggak ada masalah. Dahulu juga para sahabat mereka sholat di atas onta dan mereka juga mengarahkan onta mereka. Jadi maksud saya lihat bagaimana semangat orang untuk ibadah ya. Itu saya lihat sendiri. Ini saya saja ketakutan ini kalau nabrak gimana nih. Saya lihat ini kalau lihat ke bawah terus bahaya. Tapi itu subuh kan enggak terlalu rame ya. Jadi kalau kita lagi di perjalanan nggak ada masalah kita sambil sholat. Orang mungkin lihat kita aneh nggak ada masalah. Kita ingin menunjukkan bahwa ini sunnah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita di atas kendaraan. Kalau kita punya supir, mungkin kita mau safar, mau ke Bandung kemana berjam-jam, ya udah supir nyetir kita sholat di belakang nggak ada masalah. Masalahnya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara yang pertama dilakukan adalah berdiri tentunya. Di antara rukun salat adalah berdiri. Kata Allah wa qumu lillahi qanitin ya. Berdiri. Dan ini rukun bagi salat ya. Kecuali salat sunnah dibolehkan dalam kondisi apa? Duduk. Bagi orang yang ternyata dia tidak bisa berdiri karena ada halangan, sakit atau yang lainnya, maka dia boleh sholat dalam kondisi duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, dia boleh sholat dalam kondisi berbaring. Kata Nabi SAW, "Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jam." Sholatlah kau berdiri. Kalau kau tidak mampu, maka sholat dalam kondisi apa? Duduk. Kalau kau tidak mampu, maka sholat dalam kondisi berbaring. Ya. Terkadang seorang tidak mampu sholat dalam kondisi berdiri, misalnya dia lagi sakit, dia harus duduk. Terkadang tidak bisa juga dia sholat berdiri. Saya pernah waktu lagi pasca operasi, saya nggak bisa sholat dalam kondisi duduk. Saya sholat dalam kondisi berbaring, ya. Karena tidak bisa. Ya. Dan ini tidak mengapa, karena tidak mampu maka digugurkan kewajiban tersebut ya. Dan ini sering kita alami nanti tatkala kita dalam perjalanan di atas pesawat kita nggak bisa sholat berdiri. Ngomong-ngomong kita naik pesawat apa? Saudi Airlines ya. Saudi Airlines pun kalaupun kita bisa sholat di belakang mungkin tidak semuanya. Karena tempatnya juga cuma buat sedikit orang, maka sebagian akan sholat di situ, sebagiannya akan sholat di kursi masing-masing. Terutama ibu-ibu nggak usah ke situ. Ibu-ibu tetap di mana di kursi. Tapi bapak-bapak dianjurkan dan itu sangat susah. Apalagi kita sholat subuh. Waktu subuh berjalan dengan cepat. Kalau kita pulang, subuh tuh begitu cepat ya. Karena pesawat mengejar matahari ya. Sehingga kalau kita mau ngantri 5 orang sholat, kita sudah ketinggalan sholat subuh. Makanya meskipun ada musolanya di bagian belakang, tidak semua orang bisa sholat di situ karena waktu tidak cukup. Kalau semuanya harus ngantri 5 gantian lagi, tidak cukup waktunya. Jadi sebagian sholat di musola kalau mampu alhamdulillah, kalau enggak sholat di tempat duduk dan dia tidak perlu berdiri karena beruzur. Kemudian disunahkan menggunakan sutra. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau sholat hendaknya ke arah sutra. Sutra yaitu sesuatu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu muakharatir rahil. Seperti muakharatir rahil itu kalau ibu-ibu bapak pergi ke Mekah nanti lihat onta ada orang naik onta itu di belakangnya ada sandarannya ya, itu namanya muakharatir rahil, sandarannya.
Itulah kira-kira tinggi sutra. Sebenarnya mengatakan tingginya 2/3 hasta. Ini satu hasta, tingginya kira-kira segini. Jadi untuk apa namanya ini kalau jadi kursinya orang naik onta, di belakangnya itu ada semacam penghalang supaya dia bisa enak duduk. Itu namanya muakhiratul rahil. Nah, sutra itu tingginya kira-kira seperti itu. Nah, seorang dianjurkan tatkala salat di depannya ada seperti itu. Dianjurkan. Falyadinu ila sutra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia mendekat ke arah sutra. Dan ini sunnah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Alhamdulillah, namun sekarang saya lihat banyak orang yang mengenal sutra ini. Apa fungsi sutra itu? Sutra, kalau kita salat ke arah sutra, kita lebih konsen, ya. Kemudian kalau ada yang melewat kita di belakang sutra tersebut enggak ada masalah. Tapi jangan dia lewat antara kita dengan apa? Dengan sutra. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yaqta'us salat itu putus, ya, kalau dilewati oleh wanita yang dewasa, kemudian himar, kemudian kalbul aswad, anjing hitam, ya. Dalam hadis disebutkan kalau dia sudah pakai sutra, meskipun lewat enggak ada masalah. Tidak akan mempengaruhi pahala salatnya. Tapi kalau dia tidak pakai sutra kemudian wanita lewat akan mengurangi pahala salatnya. Ini pendapat jumhur ulama, maksudnya memutuskan salat adalah mengurangi pahalanya. Ya. Tapi kalau kita sudah pakai sutra ternyata ada yang lewat-lewat, enggak ada masalah, kita berusaha halangi, dia enggak mau dihalangi, dia nekat saja, ya. Maka pahala salat kita tidak berkurang sama sekali, yaitu. Jadi Rasulullah SAW dahulu salat ke arah sutra. Adapun sutra tersebut jaraknya dari tempat kita berdiri 3 hasta. Ini berapa meter nih? Coba ukur. Saya enggak pernah ukur. Ini berapa senti kira-kira? Hah? Berapa? 40? 50 atau 40? 40 ya. 40 senti kali 3 berarti 1,20. Berarti 1,2 meter. Masa 40 senti? 50 ya? Kurang lebih ya. Coba. Ada enggak di internet? Coba di Google. Ukuran apa? Jadi ukuran sutra kita letakkan di depan 3 kali ini. Ya, kita ingin sholat seperti sholatnya Nabi, ya. Kalau sholat tanpa sutra pun sah. Tapi kita ingin bicara sholat yang lebih sempurna. Maka berusaha ada sutra di depan kita. Sutra itu bermacam-macam. Bisa kita taruh kayu, bisa taruh tas, ya. Bisa di depannya kita meja, bisa di depannya tiang, ya. Bisa sarir tempat tidur, ya. Pokoknya ada sesuatu di depan kita, ya, yang menjadi batas antara kita dengan dia. Jadi jarak kita meletakkan sutra 3 kali 3 hasta. Ya. Sini ada peraganya enggak? Bisa pingin coba diukur 3 ini. Antum coba 3 begini berapa coba? Biar kita lihat. Masalahnya saya cuma baca saja, saya belum pernah praktek. Mumpung ada yang dikasih korban, jadi korban. Coba antum sujud. Ya, ini kurang mundur berarti. Anak kambing kira-kira seginilah ya. Ya, kira-kira segitu ya. Jadi maksudnya bukan sujud sampai sini, enggak. Jadi antara dia dengan sutra ada jarak kira-kira lewat anak kambing untuk lewat. Paham? Sip. Seandainya seorang sholat tidak pakai sutra enggak ada masalah, ya. Karena sutra yang pendapat yang lebih kuat hukumnya sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Sebagian ulama menganggap wajib, tapi yang lebih kuat jumhur ulama adalah sunnah. Tetapi kita ingin menjalankan sunnah tersebut. Fungsinya tadi apa saya katakan? Kalau ada yang lewat, misalnya lari-lari depan kita anak-anak, tidak akan mengurangi pahala solat kita, ya. Dan orang juga tahu kita sedang solat, sehingga kalau dia mau lewat, dia lewat di belakang apa? Sutra. Lewat di belakang sutra. Dan ini berlaku baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Kecuali dalam kondisi darurat seperti di Masjidil Haram. Asalnya kalau ada orang lewat depan kita tahan. Asalnya demikian. Rasulullah suruh tahan. Jangan dia lewat depan kita karena dia akan mengurangi pahala salat kita. Ini kita sedang dalam kondisi ibadah yang sangat agung. Kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia ganggu lalu lalang depan kita. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaihi, la ayyaqifa arba'ina khairun min an yamurra baina yaday al-musalli." Kata Nabi SAW, kalau seorang yang lewat di depan orang salat tahu hukuman yang Allah akan berikan kepada dia, lebih baik dia berhenti 40 daripada dia lewat. Ada yang 40 hari, ada yang 40 bulan, ada yang 40 tahun daripada dia lewat orang sedang salat. Ini bentuk pengagungan terhadap ibadah salat. Bahwasanya waktu Anda salat, Anda sedang bermunajat dengan Rabbul Alamin. Allah sedang perhatikan Anda, perhatian khusus terhadap Anda. Allah mendengarkan apa yang Anda ucapkan. Allah mendengarkan apa permintaan Anda. Kemudian orang lewat depan enggak boleh. Nabi suruh tahan. Namun kebanyakan orang tidak ngerti akan hal ini.
Saya pernah nyetop orang di jabat tangan sama dia begini. Jabat tangan. Dia nggak ngerti. Dia pikir saya minta jabat tangan. Sampai terjadi perkelahian. Ada kejadian di Madinah. Ada orang terlambat sholat, orang Perancis, mahasiswa, teman-teman di Universitas Madinah. Dia terlambat sholat, kemudian dia sholat dekat pintu keluar, dia masbuk. Jadi orang sudah buyar, dia masih tasyahud. Ada orang Cina mau lewat, dia tahan. Dia tasyahud. Dia tahan lagi. Orang sini juga, dia Islamnya juga baru. Dia nggak ngerti ini orang ngapain ganggu saya. Dipukul sama orang Cina tadi. Mau lewat ditahan-tahan, Jet Li mau lewat ditahan, diajar. Akhirnya rame waktu itu. Ini kejadian rame. Itu orang Perancis itu sekarang saya dikabarin sekarang dia S3 di Ummul Qura. Insya Allah dia berusaha menjalankan sunnah sampai dipukul sama kawannya. Yang mukul juga nggak ngerti. Ya, dia juga nggak ngerti kalau itu memang sunnahnya tidak boleh lewat orang yang sedang apa? Sholat. Ya. Intinya kita berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW. Kalau kita di rumah tinggal ada pintu kayak ada apa kayak kita taruh depannya baru kita sholat di situ. Ya, agar pahala sholat kita lebih bertambah. Namun saya katakan ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang. Namun ingat tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Hukumnya sunnah kalau dikerjakan pahalanya lebih sempurna. Kemudian sebelum seorang sholat tentunya dia berniat. Ya, dia berniat. Ada niat ya, tentunya dalam hati sudah cukup karena demikianlah sholatnya Nabi SAW dan para sahabat. Mereka tidak pernah melafalkan niat. Ya. Ada pendapat dari ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Mereka berpendapat dianjurkan. Mereka menggunakan kalimat yustahabbu, bukan yusan, bukan dikatakan disunahkan, tapi disukai. Karena kalau dikatakan disunahkan itu harus ada dalilnya dari Nabi SAW. Tapi memang tidak ada dalilnya, maka mereka mengatakan dianjurkan. Dianjurkan apa? Orang melafalkan niat supaya membantu dia untuk bisa lebih konsen, bisa lebih khusyuk. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, sehingga dianjurkan dia tatkala berniat, dia lafalkan dengan sir. Shalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Tidak perlu dia keras-keraskan. Shalli fardhu dhuhri, ngapain dia keras-kerasin? Tetangganya juga sama-sama salat zuhur ya. Mau kasih tahu siapa? Yang tetangga juga sudah tahu. Jadi fungsinya menurut mereka ulama Syafi'i adalah untuk mengkokohkan niat. Maka diucapkanlah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Namun yang benar bahwasanya melafalkan niat dalam salat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi begitu sering dia salat, tidak pernah diriwayatkan satupun hadis Rasulullah SAW melafalkan niat tatkala salat. Ya, dalam salat fardu maupun salat sunnah. Rasulullah salat begitu sering salat. Ya, padahal zikir-zikir Rasulullah SAW zikir diriwayatkan oleh sahabat, Rasulullah baca ini diriwayatkan oleh sahabat, Rasulullah SAW bahkan sholat duhur, para sahabat lihat jenggot Nabi bergerak, Nabi sedang baca. Jadi kalau seandainya Rasulullah SAW selalu melafalkan niat, tentu hadisnya akan banyak sekali. Ternyata tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi pernah melafalkan niat. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangankan hadis yang dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Dan demikian juga para sahabat, ribuan sahabat tidak diriwayatkan mereka tatkala mau salat mereka melafalkan apa? Niat. Dari sini kita tahu bahwasanya salat yang terbaik adalah salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, dan Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Maka pendapat yang kuat, seorang tatkala mau salat tidak perlu dia lafalkan niat, cukup dalam hatinya, cukup dalam hatinya. Adapun saudara kita yang melafalkan, kita bilang itu pendapat sebagian ulama, pendapat tersebut kurang kuat karena itu hanya sekedar pendapat ya untuk menganggap supaya bisa lebih khusyuk, tapi tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan akhirnya sebagian orang juga ternyata terjebak dengan was-was. Ya. Saya dapati sebagian orang seperti itu. Usolli, kemudian nanti dia ulang lagi. Usolli, dia ulang lagi. Itu terjadi begitu. Terkadang dia buka lagi, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dan ini terjadi, saya dengar sendiri. Sebagian mereka Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Dia berta'awudz. Ta'awudz nanti dalam Allahu Akbar kan ada ta'awudznya. Kita kan Allahu Akbar, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dia sudah ta'awudz sebelum salat, dia ta'awudz dulu ya. Jadi saya dengar langsung dia baca. Qul a'udzu birabbin nas malikin. Saya usolli. Kurang. Takbir ulang lagi. Nanti begitu imamnya mau rukuk langsung khusyuk, Allahu Akbar. Takut ketinggalan apa? Rukuk. Jadi
yang disampaikan oleh para ulama ya itu untuk membantu. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan sunnah, kita lebih baik mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak perlu kita mencela mereka. Ingat, mereka tatkala melafalkannya juga mereka punya ulama. Kita mengatakan pendapat kita lebih kuat, ya pendapat mereka tidak tepat, ya tapi tidak perlu kita menghina mereka. Tapi kalau keras-keras kita tunggu, tidak usah keras-keras bilang. Ya, tidak usah keras-keras. Karena maksud para ulama tatkala seorang melafalkan niat dengan sir, bukan dijaharkan keras-keras. Ya, karena mengganggu yang lain. Dan akibat buruk juga saya dapati, sebagian orang tatkala mau sholat dia bingung, Ustaz sholat jamak qasar gimana niatnya? Akhirnya mereka enggak jadi jamak qasar karena mereka belum pernah belajar niat jamak qasar. Padahal ya sudah tinggal dalam hati jamak qasar selesai. Akhirnya banyak sholat-sholat yang mau mereka lakukan, mereka tidak jadi lakukan karena mereka tidak tahu bagaimana niatnya. Ini diantara akhirnya kekurangan dari hal ini. Taib, kemudian takbir. Setelah seorang berdiri menghadap kiblat, kemudian dia bertakbir, dia mengucapkan Allahu Akbar. Untuk imam, maka berusaha tatkala dia bertakbir, jangan dia panjangkan takbirnya. Ini diingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kalau Imam Ahmad imam yang memanjangkan takbirnya, laisa lahu fiqhun, dia tidak punya fikih, berarti dia tidak paham. Kenapa? Karena rawan. Dia mengatakan Allahu Akbar, kadang-kadang dia dari sujud menuju apa? Menuju berdiri. Nanti makmumnya bisa jadi takbirnya lebih duluan, Allahu Akbar. Akhirnya makmum lebih dulu daripada apa? Imam. Makanya sebenarnya mengatakan tatkala bertakbir hendaknya dijazm. Cepat, jangan lama-lama. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena kalau dia misalnya udah dari berdiri mau ruku, mau sujud, Allah, dia belum bar, yang makmum sudah bar di luar. Jadi makmum di luar sujud daripada dia. Ini terjadi. Ini salah, makanya kata Imam Ahmad orang ini kurang fikihnya. Akhirnya dia bisa menjerumuskan makmum dalam batalnya salat karena makmum yang mendahului imam, salatnya bisa batal. Jadi kalau jadi imam berusaha jangan panjang-panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan panjang-panjang. Kemudian lafalnya juga Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu artinya apakah Allah Maha Besar? Beda. Jadi beda antara Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu artinya apakah Allah Maha Besar? Apakah kau ragu Allah Maha Besar? Jadi ini kejahilan. Kebanyakan orang tidak ngerti. Ya. Adapun makmum, maka tidak perlu dia keras-keras, ya. Karena dia cukup dia sir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu ikut Allahu Akbar kecuali kalau jumlah jamaah banyak dan dikhawatirkan suara imam tidak sampai kepada jamaah di belakang, maka ada makmum yang takbirnya keras supaya didengar oleh jamaah di belakang. Namun sekarang alhamdulillah, ya, kebanyakan orang sholat pakai mikrofon sehingga tidak perlu ada bilalnya, istilah kita, tidak perlu ada yang mengulangi. Setelah itu kita kalau kita sudah bilang Allahu Akbar berarti kita sudah masuk dalam salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Salat itu dibuka dengan takbir, namanya takbiratul ihram. Apa artinya takbiratul ihram? Itu takbir yang mengharamkan. Setelah kita Allahu Akbar kita sudah enggak boleh ngobrol, enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh lihat kanan kiri, sudah enggak boleh lagi. Sebelum salat masih boleh. Makanya disebut dengan takbiratul ihram, itu takbir yang mengharamkan perkara-perkara yang tadinya boleh sekarang sudah jadi tidak boleh. Nanti tahliluha, tahallulnya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah salam berarti sudah boleh lagi kita makan, boleh minum, boleh ngobrol. Jadi istilahnya gitu, ada sama seperti umroh, ada namanya ihram, ada namanya tahallul, ya. Salat pun demikian. Ada namanya takbiratul ihram, ada namanya tahallulnya dengan apa tadi? Salam. Taib. Jadi kita Allahu Akbar. Taib. Masalah takbir dengan kedua tangan bisa berbarengan Allahu Akbar. Bisa tangan dulu Allahu Akbar. Bisa takbir dulu Allahu Akbar. Bebas, alhamdulillah. Datang riwayat semuanya, ya. Yang penting kita angkat tangan. Tapi bagaimana cara angkat tangan? Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW yarfa'uhuma mamdudatal asabi'. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dengan tangannya dijulurkan, ya. Jadi waktu takbir jangan begini, ya. Ini salah. Jangan begini. Allah, salah. Harus apa?
dijulurkan. Apakah dilebarkan? Enggak. Ya, ini Syekhul Islam Taimiyah dalam Syarhul Umdah menjelaskan tidak. Jadi biasa aja begini. Ya. Sebagian ulama berpendapat dibuka ringan, tapi tidak sampai begini ya. Jadi begini, biasa aja. Allahu Akbar ya. Kemudian arahnya kemana? Ada dua riwayat Rasulullah SAW mengangkat sampai sejajar dengan bahunya. Ada riwayat juga ila furu'i udhunai sampai di sini. Di ujung daun telinga. Nah, di sini juga ada pendapat ulama, ada yang mengatakan ujung jari sampai di ujung telinga, artinya dekat, tidak harus nyentuh, tidak maksudnya tapi sejajar. Ya, ada yang mengatakan yang penting tengah ini yang di ujung telinga. Jadi bolehlah kira-kira begini atau agak naik sedikit. Ini yang paling tinggi. Jadi jangan begini, Allahu Akbar, enggak. Enggak ya, Allahu Akbar, enggak. Jadi cukup segitu. Dan tidak juga kita sebagian orang saking khusyuknya, apalagi sedang puasa lagi lapar, Allahu Akbar. Jangan pendek-pendek gini, angkat sekali. Jangan di wajah, Allahu Akbar. Sami Allah aja sekalian angkat. Salat itu Nabi, kalau kita lihat bagaimana cara salat Nabi salat dengan semangat ya. Bukan kepalanya miring sebelah, kakinya miring sebelah, ngangkat Allahu Akbar, enggak, angkat tinggi-tinggi sejajar dengan bahu atau dengan telinga. Jadi kira-kira demikian, kira-kira gini, Allahu Akbar. Coba dipraktekkan ya. Allahu Akbar kira-kira ya. Mana peragawan kita coba. Ya telinga. Sudah sip lah. Oke, lulus. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dengan mengarahkan ke arah kiblat ada perbedaan pendapat, tapi intinya jangan begini juga ya. Jangan Allah. Ada orang begitu saya lihat, Allahu Akbar. Jadi di depan gini kayak mau itu ada imam, saya lihat selalu begitu imam di kampung ya. Kalau lihat lagu ini memang keren kita ngelihatnya. Allahu Akbar. Tapi salah ya, harusnya begini, Allahu Akbar. Setelah itu kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini juga ada dalam beberapa riwayat. Ada riwayat Rasulullah SAW memegang. Jadi ada dua, al-qabdu sama al-wadha'. Al-qabdu itu menggenggam, al-wadha' meletakkan. Dua. Menggenggam bisa begini, menggenggam apa? Ini namanya apa ini bahasa Indonesia? Pergelangan ya. Saya hampir lupa ya. Ini pergelangan. Jadi tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Ya. Ada juga ke sini, ya. Meletakkan bisa begini. Jadi telapak tangan ini mengenai ini. Meletakkan bisa begini, bisa juga begini. Sebagian juga begini bisa, ya. Jadi bebas alhamdulillah. Kita yang wajar-wajar saja sudah benar. Begini sudah benar. Begini sudah benar, begini sudah benar, begini benar, ya semuanya insyaallah ringan lah, mudah, ya. Tapi dua, dengan memegang atau dengan apa? Meletakkan. Ya. Baik, di mana diletakkan tangan tersebut? Sebelumnya, sebagian orang salah dalam meletakkan. Ada yang Allahu Akbar, ya, begini ya. Itu, itu saya sering lihat itu. Saya sempat tanya kenapa gini diputar gitu kenapa? Ini Allahu Akbar. Jadi katanya tangan kanan harus di luar. Jadi kanan Allahu Akbar. Dia enggak mau kiri di luar di dada, maunya tangan di luar. Tapi akhirnya kan dia bohong juga. Akhirnya mau dekat dia putar lagi sama saja. Akhirnya kiri yang kena, dada di luarnya. Sebagian saya dengar seperti saya enggak tahu, mungkin mereka punya dalil yang lain, saya kurang tahu ya. Enggak tahu hadis palsu yang mana, tapi yang jelas seperti itu. Kemudian di mana kita letakkan tangan kita? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak ada hadis yang sahih tentang di mana diletakkan tangan. Yang jelas tangan digenggam. Ada hadis Rasulullah SAW meletakkan di bawah pusar, tapi hadisnya dhaif. Ada hadis lagi Rasulullah SAW meletakkan di dada, tapi hadis ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani rahimahullah memandang hadis ini sahih atau hasan, dan dia praktekkan bahwasanya meletakkan tangan di dada. Tapi kalau saya baca perkataan ulama mazhab, ya, kebanyakan mereka cuma dua posisi, di bawah dada, di atas pusar atau di bawah pusar. Di bawah pusar atau di atas pusar, namun di bawah apa? Dada, bukan di atas dada. Adapun hadis tentang meletakkan tangan di atas dada, maka banyak ulama mendhaifkan dan sebagian ulama mensahihkan sehingga terjadi perselisihan. Yang mereka mengatakan di atas dada pun maksudnya bukan di atas persis tapi mendekati dada. Mendekati apa? Dada. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita biasa saja. Jadi misalnya biasa aja begini boleh. Ya. Biasa. Coba berdiri praktek. Praktek.
Yang wajar saja ya, yang wajar. Allahu Akbar, biasa aja. Jadi santai, jadi biar kita bisa tahan lama ya. Ibu. Karena kalau kita bertahan lama, kalau kita terlalu begini, kadang-kadang agak apa? Letih. Begini yang santai, yang wajar aja. Sebenarnya lama boleh kan seperti ini, ada riwayat. Sebenarnya kita jangan salahkan karena ada riwayatnya dhaif, namun diambil oleh sebagian ulama, mereka mengatakan boleh-boleh saja. Ya. Kalau mungkin capek begini turun. Yang perutnya besar bisa begini. Banyak kemajuan. Jadi yang wajar saja, yang penting kita tahu dalilnya bahwasanya hadis di bawah pusar dhaif, hadis di dada pun diperselisihkan oleh para ulama, bahkan banyak ulama yang mendhaifkan, sehingga dalam hal ini bebas, yang penting wajar. Dan sehingga kita tahu sebagian orang yang kemudian dia Allahu Akbar dia taruh sebelah kiri, salah. Karena enggak ada dalilnya. Ini merepotkan begini. Coba kalau sholat di Masjid Nabawi, sholat malam sampai berjam-jam begini kan repot. Terus sebelahnya terganggu gini. Saya sempat bertanya, kenapa begitu? Katanya dulu Ali bin Abi Thalib waktu sholat dia pegang pedang. Ya sekarang kan nggak ada pedang, ente ngapain? Ngapain terus begini? Ya sudah selesai. Ya mungkin kalau kita sambil pegang onta mau kabur ya mungkin bisa ya. Tapi saya ingatkan juga kalau ternyata kita ada halangan sehingga tidak bisa mengangkat kedua tangan, kita angkat semampunya. Mungkin orang tidak bisa angkat dia lagi sakit, dia nggak bisa angkat sampai tinggi, angkat semampunya, nggak ada masalah kata para ulama. Mungkin cukup di bawah, tangannya lagi sakit. Atau misalnya dia gendong anaknya, dia angkat satu tangan, Allahu Akbar. Ini sering saya lakukan, sholat terkadang saya gendong anak, ya satunya saya cuma angkat sedikit, satunya saya angkat tinggi. Jadi semampunya dia lakukan ya. Terkadang kita sholat sambil ngebawa barang, ya, apalagi tatkala sedang bersafar ya. Jadi angkat semampunya. Kemudian setelah kita berdiri dan kita sudah bertakbir, kemana kita melihat? Kemana kita melihat? Di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama mensahihkan hadis tentang dari Anas bin Malik dan juga yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh untuk melihat ke arah tempat sujud, ila maudhi'is sujud. Jadi seorang sholat dia lihat ke arah apa? Sujud. Ini ingat ya, kita melihat ke arah sujud itu pas waktu berdiri, bukan dalam segala kondisi. Ya. Karena sebagian orang tatkala dia ruku juga dia berusaha melihat ke arah sujud, akhirnya kepalanya naik. Coba sekarang ruku. Nah, kalau ruku lihat sujud agak susah. Dia harus kepalanya artinya angkat lagi, agak angkat begini. Padahal kita pingin yang biasa aja. Coba kalau lihat ke arah kaki, jangan lihat ke arah kaki juga, tengah-tengah di situ. Ya, gitu, sedang. Harusnya begini kalau apa? Ruku, sehingga kepala enggak terlalu angkat dan kepala juga enggak apa? Turun. Jazakallahu khair. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita berdiri berusaha melihat ke arah sujud, ya. Terlepas hadisnya sahih atau tidak, ya. Tetapi maksud saya, seorang tatkala sedang berdiri di hadapan Allah dalam kondisi apa? Khusyuk, ya. Bolehkah dilihat ke depan? Boleh. Sesekali dia boleh lihat ke depan. Dan itu dilakukan oleh para sahabat, lihat ke depan. Di antaranya dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, dia ingin ikut imam, di antaranya dia lihat imam. Imam bergeraknya, maka lihat imam. Dan para sahabat disebutkan dalam banyak hadis, para sahabat berdalil tentang bacaan Nabi dengan melihat gerakan jenggot Nabi SAW. Berarti jenggot Nabi itu besar. Pernah mengatakan jenggot Nabi itu apa? Melebar. Ya. Melebar sehingga tatkala Nabi baca terlihat gerakan jenggot Nabi SAW dan para sahabat lihat. Jadi menunjukkan mereka sholat sambil lihat ke depan. Jadi boleh-boleh saja. Ya. Ini diantara dalil bolehnya melihat ke depan. Kemudian juga sahabat melihat Nabi SAW waktu sholat. Ya. Tahu-tahu ada Hasan naik di atas atau Nabi sambil gendong anaknya, sahabat lihat, berarti mereka lihat ke depan. Ya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kita berusaha lihat kemana? Ke arah sujud, sehingga kita bisa konsentrasi. Ya. Tapi kalau misalnya ada keperluan lihat ke depan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah karena itu juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Setelah itu, maka kita baca doa iftitah, doa istiftah. Istiftah banyak doanya ya. Tapi yang mudah dan paling pendek ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Jadi doa iftitah itu banyak ya. Ada Allahumma ba'id baini wa baini khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, ini juga panjang. Ada juga Allahumma rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahada, dan seterusnya panjang. Di antaranya tadi ini wajah tu wajah dan seterusnya. Di antaranya subhanakallahumma
Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan ini doa iftitah ini pendek dan ini yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari beberapa sahabat. Sehingga Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyimpulkan bahwasanya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, terutama tatkala beliau menjadi imam. Ya, karena imam dianjurkan tidak memperberat makmum. Ya, kalau istiftahnya Nabi dalam salat malam, istiftahnya panjang-panjang. Istiftah Nabi dalam salat malam panjang-panjang, tapi itu sering dia baca tatkala salat malam, tatkala salat sendirian. Tapi kalau dia menjadi imam, dia bacanya pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Jadi ini yang paling dikatakan oleh para ulama paling afdol doa ini. Kalau bisa hafal doa itu lebih baik ya. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan itu mengumpulkan 4 kalimat terbaik, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita sudah Allahu akbar terlebih dahulu, sisanya tinggal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, dan itu termaktub dalam doa ini. Kemudian Ustaz, tatkala kita melihat banyak doa istiftah, apa kita baca semuanya? Tidak. Kita baca salah satunya atau kita ganti-gantian. Tidak kita gabungkan langsung doa istiftah 5 ya. Ini panjang sekali nanti ya. Lebih panjang daripada Al-Fatihah, lebih panjang daripada. Jadi kita pilih salah satu dan boleh kita variasi, sekali kita baca ini, sekali kita baca ini, dan yang sering kita baca adalah yang ini. Ya. Dan ini ada fungsinya. Fungsinya kalau kita sering gonta-ganti doa istiftah, kita lebih khusyuk. Beda dengan orang yang langsung Allahu Akbar, langsung itu aja terus. Jadi terkadang sudah langsung otomatis ya. Sehingga terkadang pikirannya melayang kemana-mana, dia tetap bisa baca ya. Tapi kalau dia sholat ini dia baca ini, sholat berikutnya dia ganti yang lain, dia akan lebih mudah untuk konsentrasi dalam sholat. Tapi dianjurkan baca salah satunya. Setelah itu kita berta'awudz ya. Ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya sudah, yang mudah aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Setelah itu baru kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Nah, masalah Al-Fatihah juga ada khilaf. Apakah yang sunnah bismillah dibaca, tetapi apakah dikeraskan atau tidak, ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Tapi dari hadis-hadis banyak menunjukkan Nabi SAW lebih sering tidak menjaharkan ya. Rasulullah SAW lebih banyak mensirkan bismillahirrahmanirrahim ya, lebih banyak ya. Namun ini tidak perlu kita jadikan ajang perdebatan. Ya, kalau ada imam keras enggak ada masalah. Nabi juga pernah mengeraskan, tapi seringnya Nabi SAW apa mensirkan ya. Saya pernah masalah gara-gara ini ya. Waktu saya sholat di kampung ya. Biasanya kalau saya sholat di kampung saya besarkan bismillah, tapi waktu saya lupa ya. Saya lupa, kebiasaan saya biasanya mensirkan bismillah. Waktu itu imamnya enggak datang-datang. Akhirnya sudah waktu ditunggu imamnya enggak datang-datang. Akhirnya Ustaz, saya enggak mau, mana imamnya enggak ada, imamnya Ustaz. Akhirnya saya disuruh maju. Terpaksa saya sholat. Ya, saya sholat, saya lupa ngeraskan apa? Bismillah. Tapi saya bilang bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya baca. Begitu saya sholat, imamnya ternyata datang terlambat. Saya zikir selesai, saya pulang. Begitu saya pulang, imamnya katanya ribut. Ini sholat tidak sah, tidak baca apa? Bismillah. Ya kalau orang bahlul ya begitu, kasihan ya. Saya baca dia apa namanya? Ya sebegitulah. Tapi maksud saya banyak orang akhirnya menjadikan ini masalah ribut, padahal tidak perlu diributkan. Ya, kalau ternyata bismillah tidak dibesarkan, sholat tidak sah, itu di Mekah Madinah tiap hari sholatnya tidak sah. Ya. Orang imamnya tidak mengeraskan bismillah, terkadang aja dia keraskan bismillah. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, lebih sering tidak mengeraskan apa? Bismillah, tapi tetap dibaca. Setelah baca bismillah, jangan lupa baca Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah. Nah, yang sering dipertanyakan, Ustaz, kalau kita di belakang imam ada dua kondisi. Imam baca keras seperti sholat maghrib sama sholat isya sama sholat subuh. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua. Imam bacanya keras. Kemudian posisi kedua imam bacanya sir, tidak keras seperti sholat zuhur sama sholat asar atau rakaat ketiga, rakaat keempat.
Nah, kita sebagai makmum, apakah kita harus baca Al-Fatihah juga? Ini ada khilaf. Madzhab Syafi'i mengatakan harus. Madzhab Syafi'i mengatakan harus membaca apa? Al-Fatihah. Imam baca, kita juga baca. Pendapat jumhur ulama tidak. Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak. Kalau imam sudah baca, kita enggak perlu baca. Kenapa? Karena fungsi imam banyak. Di antara fungsi imam, ya, kita disuruh dengar dia baca. Nah, kalau dia baca, kita juga baca. Buat apa dia baca kalau begitu? Jadi imam misalnya waladhdallin amin, kemudian dia baca surat lain. Ya, dia baca misalnya idza zulzilatil, kita sedang sibuk baca Al-Fatihah. Berarti kita enggak mendengarkan imam baca. Kalau gitu dia baca buat siapa kalau begitu? Ini logika yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya kalau imam sudah baca, kita tidak perlu baca. Ini yang pertama, imam baca buat kita dengar. Yang kedua, ya, Allah berfirman wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan tenanglah, simaklah. Semoga kalian dapat rahmat. Banyak ulama mengatakan ayat ini turun tentang bacaan dalam salat. Bacaan dalam salat, ya. Jadi kalau imam baca, kita jangan baca juga, kita disuruh dengar. Dia baca Al-Fatihah kemudian waladhdallin amin, kita bilang amin, kemudian dia baca surat, kita baca sendiri. Artinya kita tidak menjalankan ayat ini. Yang ketiga, di antara dalilnya, kalau kita sudah seperti itu, kita baca sendiri, akhirnya kita tidak konsentrasi. Akhirnya kita tidak bisa merasakan kelezatan Al-Fatihah, kita hanya sekedar ingin menyampaikan, yang penting lepas. Kenapa? Imam sedang baca dia. Dia sedang baca surat dengan suara menggema, kita baca sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Akhirnya kita enggak konsentrasi, kita hanya sekedar ingin apa? Selesai. Jadi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat, maka kalau imam sudah baca Al-Fatihah dengan suara yang keras, kita enggak perlu. Ya, kita enggak perlu, kita cukup mendengarkan imam apa? Baca. Meskipun kita masbuk, kita enggak perlu baca, kita dengar saja imam baca karena kita sudah punya tugas tatkala kita masuk salat, imam sedang baca, tugasnya mendengarkan, ya. Tugasnya mendengarkan. Namun tatkala rakaat ketiga, rakaat keempat, maka kita baca karena kita tidak dengar apa yang imam baca. Demikian juga kalau salat zuhur, salat asar kita baca sendiri, ya. Taib, setelah itu disunahkan baca surat. Silakan baca surat. Setelah kita selesai baca surat, kemudian kita ruku, ya. Coba ruku, Mas. Biar lihat. Setelah berdiri, ya. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Nah, seperti itu, seperti Mas. Jadi tangannya agak dibuka, ya, sehingga lihat rata, ya. Seandainya ditaruh baskom, baskomnya enggak tumpah, ya. Karena sunnahnya memang disebutkan Nabi sampai apa? Lurus. Dia tidak mengangkat kepalanya dan dia tidak menundukkan apa? Kepalanya. Jadi benar-benar lurus. Jadi kalau kita lihat gambaran tentang salat Nabi, kita lihat Nabi salatnya semangat. Gerakannya bagus, seimbang, semangat, ya. Tidak miring kanan, tidak miring kiri, tidak. Ya. Tapi gerakannya bagus. Itu ruku. Tatkala ruku kita baca apa? Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dan ada doa-doa yang lainnya. Nanti bisa dibagi-bagi, ya, cara salat, ya. Kemudian setelah itu kita apa? I'tidal. Mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita jadi makmum, kita jawab. Kita boleh mengatakan Rabbana lakal hamdu, kita boleh mengatakan Rabbana walakal hamdu, boleh kita bilang Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu boleh, boleh Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Jadi apa maksudnya sami Allahu liman hamidah? Artinya Allah mendengar hamba yang memujinya. Kenapa? Waktu kita sedang ruku, kita sedang muji Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi waktu kita mengatakan sami Allah liman hamidah, Allah mendengar hambanya yang memuji tadi, muji Allah. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, wa ammar ruku' fa'adzimu fihi rabb. Adapun tatkala ruku' agungkanlah Allah. Anda sedang memuji Allah. Ya, itu ibadah yang sangat indah tatkala sedang ruku'. Maka kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, artinya Allah Maha mendengar pujian yang disampaikan oleh hambanya. Nah, waktu sami Allah liman hamidah, ada dua cara. Ada yang sami Allah liman hamidah, tangannya begini lagi. Ada yang sami Allah liman hamidah, tangannya dijulurkan, ya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh juga apa? Dijulurkan. Saya lebih condong kepada dijulurkan. Karena doa tatkala i'tidal, doanya cuma sebentar, kita sudah siap lagi untuk apa? Sujud. Berbeda tatkala kita sedang berdiri di awal, kita berdiri lama dan kita menunjukkan kedudukan kita sedang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu i'tidal,
sami Allahu liman hamidah cukup begini. Jadi inilah mengangkat tangan di 3 tempat yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Angkat tangan pertama tatkala takbiratul ihram, angkat tangan tatkala mau ruku, dan tatkala bangun dari ruku. Adapun mau sujud, Nabi kebanyakan tidak mengangkat tangan. Paham? Jadi Allahu Akbar tidak perlu angkat tangan. Sesekali tidak apa-apa, tapi kebanyakannya Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Jadi Nabi mengangkat tangan 4 tempat dalam solat. Pertama takbiratul ihram, paham? Yang kedua mau ruku. Yang ketiga bangun dari ruku. Yang keempat bangun dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Ya, saya ulangi. Nabi angkat tangan 4 tempat. Tatkala takbiratul ihram, tatkala ruku, tatkala bangkit dari ruku, dan tatkala bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Maka habis tasyahud Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Taib, setelah ruku dan bangun dari i'tidal, kemudian sujud. Nah, sujud ada juga khilaf di kalangan para ulama. Mau sujud dengan kedua tangan terlebih dahulu atau sujud dengan kedua lutut terlebih dahulu. Coba diperhatikan dua-duanya. Waktu mau sujud angkat tangan atau tidak? Angkat tangan atau tidak, Bapak Ibu-ibu? Tidak perlu, langsung aja Allahu Akbar, ya. Tangan dulu itu. Ya. Ya sudah, bangun. Sekarang lutut dulu. Allahu Akbar. Nah, hadisnya ada tentang janganlah kalian jazakallahu khair, janganlah kalian sujud sebagaimana menderumnya onta, ya. Ya, burukul ba'ir. Jadi onta itu kalau dia mau duduk, bagaimana caranya? Dia menjatuhkan kakinya dulu baru dia begini, ya. Onta kan kalau mau sujud, kalau kita duduk kan kita pantat dulu kan. Kalau onta tidak, kakinya dulu dia begini kan apa? Baru kemudian belakangnya turun. Ya enggak? Onta jadi kakinya depan dulu begini, baru kaki belakangnya apa? Turun. Nah, jangan kita sujud sebagaimana burukul ba'ir, sebagaimana onta tatkala dia duduk atau dia menjatuhkan dirinya. Di sini ada khilaf. Nah, onta itu tatkala dia duduk, dia mendahulukan tangannya atau lututnya. Nah, di depan onta itu, yang depan dia itu namanya tangan apa lutut? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Yang pendapat yang benar Allah alam bisawab, bahwasanya onta itu namanya binatang berkaki 4, semua depan itu namanya lutut. Dan datang dalam hadis seperti kisah Suraqah tatkala dia mengejar Nabi SAW waktu Nabi berhijrah, dia mengatakan sakhat, sampai tenggelamlah kaki kedua ontaku atau tangan kedua kaki kedua ontaku hatta balagata rukbataiha, sampai tenggelam sampai di kedua lutut kudaku. Jadi waktu dia kejar Nabi, dia ingin menangkap Nabi SAW, dia dengan naik kuda, tahu-tahu kudanya terjerumus masuk dalam tanah. Kaki depannya masuk sampai ke kedua lututnya. Berarti bagian depan kuda ini namanya apa? Lutut. Sama dengan onta. Onta bagian depannya juga namanya apa? Lutut. Ya. Semua hewan yang kaki 4 depannya ini namanya apa? Lutut. Nah, onta kalau dia mau duduk, dia lutut dulu. Baru kemudian belakangnya. Nah, Nabi melarang kita seperti onta. Kalau begitu kesimpulannya, kita kalau mau sujud jangan lutut dulu, tapi kedua tangan dulu. Ini khilaf, ya. Ibnu Qayyim mengatakan sebaliknya. Bahwasanya onta kalau mau duduk tangan dulu, maka kita harus kaki dulu baru tangan. Jadi intinya, karena ini masalah khilafiyah, ya, dan diriwayatkan dari sahabat 2 model. Ibnu Umar kalau dia mau sujud, dia tangan dulu, baru kedua lutut. Tapi bapaknya Umar bin Khattab dan juga Ibnu Mas'ud kalau mau sujud lutut dulu, baru kemudian kedua tangan. Dan para ulama sampai sekarang pun khilaf. Sebagian ulama mengatakan kalau mau sujud tangan dulu. Sebagian ulama mengatakan kalau mau sujud lutut dulu. Intinya jangan seperti onta kalau mau sujud loncat sampai bunyi, jangan ya. Anda mau turun dengan tangan atau dengan lutut, turunlah dengan perlahan. Banyak orang kalau turun dengan lutut bunyi, brak gitu rame-rame. Ini yang tidak diinginkan. Tapi turunlah baik dengan tangan maupun dengan lutut dengan perlahan. Kalau saya lebih mudah dengan tangan. Kalau saya lihat lebih mudah dengan apa? Tangan. Terutama kalau kita sudah tua, sudah manula ya. Coba lebih enak mana, tangan atau lutut? Dua-duanya, oke. Oh, campur katanya. Ya, jadi bebas, insya Allah nggak ada masalah karena dua-duanya diriwayatkan dari sahabat. Ya, ada yang di lutut dulu, ada yang tangan di luar.
Taib setelah itu sujud. Sujud Rasulullah SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang ya. Di antaranya dahi dengan hidung. Ini 1. Dahi dengan hidung 1, 2, 3, lutut kanan 4, lutut kiri 5, kemudian jari kaki kanan 6, jari kaki kiri itu 7. Jadi 7-7-nya harus kena lantai. Makanya kalau seorang sujud kemudian hidungnya enggak kena lantai tidak sah. Ya, karena ini dihitung 1. Jidat sama apa? Hidung ya. Jadi kalau mungkin pakai kacamata menghalangi, kacamatanya dibuka. Kalau kacamatanya enggak menghalangi karena hidungnya bangir enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa ya. Ya. Jadi harus kena semuanya. Kemudian jangan juga kita sholat kemudian kaki diangkat. Ada orang sujud, kakinya diangkat sehingga tidak semua 7 tulang mengena ya. Dan itu juga tidak sah. 7 tulang tersebut harus kena. Jadi 1, 2, 3, lutut kanan, lutut kiri sama jari kaki kanan, jari kiri. Itu namanya sujud. Kemudian tatkala sujud, Rasulullah SAW disebutkan dia buka ketiaknya sampai kelihatan bayadha ibtaihi, sampai kelihatan putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau pakai rida, waktu beliau sujud maka kelihatan putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti sujud bukan begini. Sujud itu dibuka jadi. Coba praktek lagi. Ini terlalu terbuka kayaknya. Yang enak lah. Agak maju. Ada orang sujud terlalu maju. Coba maju. Terlalu maju. Nah, dia tidak simetris sampai dia agak miring ke sana. Ini juga salah. Tadi kita sudah praktekkan bahwasanya sujud tidak boleh terlalu jauh. Coba kita ulangi lagi. Yang tadi tiga hasta. Coba enggak yang di sini tadi. Yang di sini. Yang antum menghadap sini. Coba 3 hasta tadi ulangi. 3 hasta. Diukur lagi ulang. Ya, Anda yang ikut ya. 1, 2. Ya, antum berdiri sini. Ini biar kita tahu apa namanya arah ruku. Kemudian di sini bisa dilewati oleh apa? Kambing kecil. Coba antum sujud sampai sini kepalanya. Ya. Ya. Nah, kalau begini pas dia ini rata. Kalau seandainya antum sampai maju coba sini. Ada orang sujud saking semangat akhirnya begini. Ini kalau imamnya lama pening kepalanya. Iya, jadi benar-benar capek kalau begini. Tapi dia harusnya agak mundur dikit ya. Nah, jadi dia maju dikit. Ya, begitu kira-kira. Ah, ini dibuka, ya. Ya kira-kira. Ini kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sholat berjamaah jangan kita buka begini, kasihan. Sebelah kanan kiri nanti kecium bau ketiak kita. Sudah. Cukup. Jazakallahu khair. Kira-kira demikian ya. Setelah kita sujud, jangan lupa baca doa sujud ya. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Setelah itu sujud lagi, baru kemudian kita naik ke rakaat berikutnya. Rakaat kedua, jangan lupa tasyahud. Ya. Tasyahud awal, mari kita mengisyaratkan jari kita. Nah, berbeda tatkala kita tasyahud, pandangan kita ke arah tasyahud, bukan ke arah tempat sujud. Waktu kita lagi tasyahud, pandangan mata kita ke arah apa? Jari kita yang sedang kita ini ya. Nah, Ustaz bagaimana orang gerak-gerakan jarinya? Ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Saya lebih cenderung kepada hadisnya tidak kuat ya. Kalaupun kita menggerakkan, maka gerakkan dengan ringan. Sebenarnya orang ini benar-benar mengganggu sebelah ya. Enggak benar ya. Seandainya Nabi menggerakkan seperti ini, pasti banyak sahabat yang meriwayatkan. Padahal ini cuma periwayatan dari siapa? Dari Zaidah ibn Qudamah, dari Asim bin Kulayb, dari An Abihi, dari Wa'il bin Hujar. Zaidah bin Qudamah ini menyelisih banyak perawi-perawi, sampai sekitar 20 perawi tatkala meriwayatkan tentang Nabi memberi isyarat tanpa menjelaskan Nabi menggerakkannya. Tetapi sebagian ulama mensahihkan hadis ini, seperti Syekh Albani rahimahullah dan sebelumnya juga banyak ulama madhab. Mereka mengatakan bukan sekedar memberi isyarat tapi juga menggerakkannya. Hanya saja mereka menggerakkannya khilaf. Ada yang mengatakan menggerakkannya pas asyhadu alla ilaha illallah baru digerakkan. Ini seperti kita kebanyakan. Ada yang seperti madhab yang lain, madhab Hanafiyah kalau enggak salah, asyhadu alla la baru dia begini. Kalau kita illallah, kalau dia pas asyhadu alla ilaha illallah. Madhab Hanabilah setiap menyebut nama Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setiap sebut nama Allah dia goyang. Madhab Maliki gerakannya kanan kiri. Dan itu dipraktekkan, saya lihat orang-orang sekarang, orang dari
dari madzhab Malikiyah kalau mereka sholat mereka gini. Jadi bukan naik turun tapi apa kanan kanan kiri. Ya udahlah antum goyang enggak ada masalah. Yang penting sholat. Karena ada kejadian, ini kejadian tapi bukan di Indonesia. Kawan saya cerita di Bangladesh atau di mana. Lagi sholat, dia sholat kemudian dia gerakkan jari. Rupanya masyarakat enggak suka. Ini aneh sholat kok gerakan jari. Dilarang dia tetap goyang. Akhirnya diangkat bawa keluar ke masjid. Dia lagi gini diangkat bawa keluar ke masjid. Kita enggak juga sampai segitu ya. Kita gerakan juga gerakan yang wajar ya. Karena kalau ada orang memang ada hadis bahwasanya wahiyya asyaddu ala syaitan. Bahwasanya maksudnya sababa disebutkan telunjuk ini itu lebih keras bagi syaitan. Bukan gerakannya yang berarti sehingga orang salah paham. Semakin digerakkan semakin keras syaitan semakin lari. Bukan itu. Maksudnya Anda mengisyaratkan asyhadu alla ini tauhid, isyarat tauhid ini terasa berat bagi syaitan karena syaitan jengkel kita memberi isyarat kepada tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang salah paham dan ini benar, dia salah paham, dia menyangka semakin digerakkan setan semakin apa? Lari. Maka gerakannya semakin kenceng dia. Kanan kiri terganggu ya. Kanan kiri terganggu. Saya pernah sholat saya gerakkan gini. Zaman dulu saya gerakkan. Terus ada anak kecil sholat samping saya, dia lihat, dia ikut-ikut. Terus dia gini, dua-duanya digerakkan. Gimana saya enggak, gimana kacau sholat ini. Dia gerak gini. Ada yang goyang-goyang dipegang ini. Orang ngiseng-ngiseng anak kecil itu macam-macam ya. Jadi antum gerak enggak apa-apa, yang penting apa? Salat. Kalaupun antum gerakkan disebutkan fayuharrikuha yad'u biha. Rasulullah SAW menggerakkannya dan dia berdoa dengan gerakan tersebut. Ini pendapat, silakan diamalkan, sebagian ulama mengamalkannya dan banyak ulama mengamalkannya, maka digerakkan dengan pelan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Gerakan ringan. Itu dipraktikkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Razak. Gerakan ringan, bukan begini-begini. Kalau kita banyak yang begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, sebelah itu terganggu benar ya. Terganggu ya. Cepat-cepatan mana yang lebih cepat. Baik, setelah itu kita tasyahud ya, kemudian kita lanjutkan salat sampai selesai. Jangan lupa kalau di tasyahud akhir ya setelah bersalat kepada Nabi kita berdoa kepada Allah dengan doa yang kita sukai. Demikian juga tatkala sujud, terutama kalau kita salat sunnah, kita setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la bihamdi atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la atau doa sujud yang lain kita boleh berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ammas aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang paling dekat dengan Rabbnya tatkala sedang sujud. Fajtahidu fid du'a atau fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah berdoa. Maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa tatkala sujud, terutama tatkala salat sunnah. Kalau kita salat fardu kita ikut imam. Khawatir kalau kita banyak doa, imamnya sudah bergerak padahal kita disuruh ikuti imam. Tapi kalau kita salat di rumah, salat sunnah atau ibu-ibu salat fardu di rumah, tidak ikut imam, maka doa sebanyak-banyaknya tatkala sedang sujud. Tidak harus sujud terakhir, sujud kapan saja. Silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kira-kira ya. Terakhir jangan lupa salam ya. Kalau enggak salam salat enggak selesai-selesai. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnahnya assalamualaikum warahmatullahi sampai assalamualaikum warahmatullahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kalau kita sudah salam berarti sudah selesai. Maksud saya qadarullah misalnya seorang dia menahan buang angin. Assalamualaikum warahmatullahi sudah sah. Paham? Karena yang kedua itu apa hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau sebelum salam di luar selesai. Batal salatnya ya. Sudah habis waktu ya? Setengah jam. Masih ada? Setengah jam? Oh iya silakan Nutan jawab silakan. Boleh enggak menahan angin? Bukan, mau tiba-tiba lagi sholat pengen ke belakang gitu. Oh, belakang, iya. Gitu. Mau angin, mau air, mau kan apa-apa. Kan katanya nggak boleh. Iya. Jadi dalam hadis kata Rasulullah SAW, la salata li hadrati ta'am, wala wa huwa yudafil akhbathan. Kata Nabi SAW, tidak ada solat bagi orang yang sudah hadir makanan di hadapannya. Dan tidak ada solat bagi seorang tatkala dia solat, dia menahan buang angin atau buang air kecil. Ini dalil bahwasanya khusyuk dalam solat sangat dituntut. Bahkan ruh dalam solat adalah khusyuk. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Yang pertama Allah sebutkan ciri-ciri orang beriman tersebut adalah yang khusyuk dalam salatnya. Maka semua yang mengganggu kekhusyuan hendaknya dijauhi. Bahkan Nabi SAW pernah terganggu dengan melihat sesuatu di depan Rasulullah SAW, suruh bawa pergi. Orang mungkin salat kemudian ada terganggu di depannya, sajadahnya terlalu indah atau apa dia malah lihat-lihat, ini juga enggak boleh ya.
Semua yang mengganggu. Di antaranya makanan. Kalau orang sudah lapar, tahu makanan sudah hadir, maka kata Nabi makan dulu. Jangan dia sholat. Kalau dia sholat, dia pikir makanan nanti. Pikir, aduh, jangan-jangan sudah dimakan sama adik saya. Jadi pikiran pas pulang benar sudah habis. Tambah marah dia. Jadi jangan terganggu. Kalau lapar makan dulu. Tapi kalau ternyata makanan sudah hadir, dia tidak terlalu lapar, ya dia sholat dulu, nggak apa-apa. Karena ilahnya, sebabnya, karena supaya kekhusyuan bisa terjaga. Tapi tidak boleh kemudian sepakat dengan istri, sayang, nanti kalau pas azan kamu hadirkan makanan ya. Jadi setiap mau sholat baru makanannya dihidangkan. Ini tidak boleh. Kemudian di antaranya, tatkala kita mau sholat ternyata kita menahan buang air kecil atau menahan buang air besar atau menahan angin. Angin ingin berhembus kita tahan. Akhirnya dia semakin bergejolak dan setiap siap untuk berhembus kita tahan. Akhirnya dia terjepit, dia memberontak. Akhirnya kita gelisah, sholat gelisah. Imamnya sebenarnya sudah cepat, kita bilang imam kok lama sekali. Padahal kita yang setengah mati menahan buang angin. Imamnya disalah-salahin, ini imam kok lama sekali. Tajwidnya dipanjang-panjangin. Padahal imamnya enggak salah, kita yang salah. Terus bagaimana? Ya kalau sudah begitu ya mending dibatalin. Tapi kalau ternyata cuma ringan, tidak mengganggu kekhusyuan tidak mengapa. Maksudnya cuma ada seperti arah sedikit kita biarin hilang rasa tersebut. Tapi kalau benar-benar menggoda kemudian bergejolak mending kita batalkan karena tujuan dari salat adalah untuk ingat kepada Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Ya, ternyata kita salat kita malah ingat buang angin ya, ini tidak baik salat kita. Jadi tapi seandainya orang salat kemudian dia bertahan, dia nahan terus salatnya tetap sah. Tapi ruh salatnya hilang. Kalau secara sah selama anginnya belum keluar, tetap sah solatnya, tapi ruh solatnya hilang, pahalanya hilang, sayang. Atau berkurang. Ada lagi yang bertanya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanya mengenai posisi kaki pada saat duduk, benar nggak semuanya harus menghadap kiblat? Terus jari ya. Jari kaki. Ya. Sama pendapat yang kalau salam itu ternyata kita menyalami malaikat munkar nakir, itu benar apa? Enggak, itu enggak benar itu. Ya. Lagi nyatat diganggu assalamualaikum. Enggak ada dalilnya. Kalau salam enggak perlu lagi assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya orang begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga saya pernah lihat begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kenapa begitu? Dia bilang ini, ya Allah bukakanlah pintu neraka, bukalah pintu surga, tutuplah pintu neraka. Ini dari mana? Seperti saya juga bingung ya. Orang sholat bikin main-main sendiri pakai logika sendiri ya. Ya, kenapa harus salam? Enggak perlu, assalamualaikum biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya lupa ya. Kalau kita pas tasyahud maka tangan kiri kita di atas begini, di atas paha kiri. Tangan kiri atas paha kiri. Ya. Di atas paha kiri. Tangan kanan di atas paha kanan sambil tasyahud ya, begitu. Adapun tangan tasyahud bisa dua, bisa begini. Ini digenggam semuanya, satunya dibuka atau dengan begini. Dua cara. Pertemuan antara ibu jari dengan jari tengah begini, dua. Bisa dua-duanya. Begini bisa, begini juga bisa, dua-duanya boleh ya. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Terima kasih Ustadz. Yang saya mau tanyakan, waktu sujud itu apakah jari-jari kaki harus tertekuk atau boleh lurus? Ditekuk menghadap kiblat. Ya. Kecuali orang beruzur, ada orang beruzur ternyata asam urat ya, atau urat asam misalnya, ya itu tidak apa-apa. Ya. Atau dia sedang memakai sepatu kan boleh. Terkadang seorang sholat pakai sepatu. Tapi kalau dia tidak ada uzur, tidak ada sakit, berusaha kakinya menghadap kemana ke kiblat. Ya. Berusaha kaki menghadap ke kiblat. Yang kedua Ustadz, kalau imam baca assalamualaikum, apakah kita harus menunggu sampai? Ya, nunggu sampai dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita Karena sebenarnya yang wajib cuma yang pertama, tapi Nabi selalu salam dua kali, satu rangkaian. Sebagian sahabat ada yang salam cuma sekali untuk menunjukkan salam kedua hanyalah sunnah, tidak wajib. Tapi kita kalau itu kita nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita kemudian salam. Terima kasih Ustadz. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ini Ustadz, untuk berdoa sebelum salam, ya. Kita boleh berdoa dengan keinginan kita sendiri? Atau boleh, bebas. Berarti tidak
sesuai Rasul. Iya, kalau yang terbaik sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, Tapi bebas. Sama seperti dalam kita sujud. sendiri boleh. Dalam sujud juga boleh. Kita bebas apa yang kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya bahasa Indonesia boleh. Boleh, tapi setelah kita membaca doa sujud, kita baca dulu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian kita ingin baca doa, silakan. Bebas. Oh, satu lagi Ustadz, kalau pas tasyahud itu kan diangkat. Enggak, lurus saja, Pak. Jangan diangkat begini, lurus saja, lurus saja. Lurus saja. Ya diangkat maksudnya sampai lurus. Oh, lurus. Ya jangan angkat ke atas gini. Sampai selesai salam apa? Iya, sampai salam, sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulainya terserah. Mulainya dari awal lebih bagus. Oh, dari Iya, awal. karena Rasulullah SAW sebutkan tatkala dia tasyahud dia asyara, berarti dari awal. Cuma tadi saya katakan sebagian madhab mereka tatkala asyhadu alla ada yang illallah, yaitu ada pendapat mereka, tapi zahir hadis dari awal. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sholat subuh, kita sebagai makmum, imamnya baca doa kunut, apakah kita ikut kunut atau? Ya, kita kunut, dan itu pendapat kunut subuh yang benar, tidak disunnahkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Tapi madhab Syafi'i mengatakan kunut subuh disunnahkan. Nah, kalau kita terkadang kita makmum kepada imam yang berkunut subuh, karena posisi kita sebagai makmum kita ikut kunut. Kita ikut kunut. Angkutnya kita angkat tangan, kita aminkan karena kita sebagai apa? Makmum. Itu fatwanya Ibnu Taimiyah, fatwanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, fatwanya Imam Ahmad. Padahal mereka menganggap kunut subuh tidak sunnah, tapi mereka mengatakan jadi makmum harus ikut. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembacaan Al-Fatihah tadi, Ustaz, kalau kita sholat berjamaah di mana kita jadi makmum, misalnya imamnya membaca satu ayat, apakah boleh di saat dia jeda berhenti membaca satu ayat kita juga ikut membaca? Iya, kalau dia lagi jeda ternyata sebagai imam diam, enggak. Itu namanya kita enggak. Tetap aja kita akhirnya terganggu. Kita enggak bisa konsen karena kita mengejar baca Al-Fatihah. Sebagian imam setelah mereka baca Al-Fatihah mereka diam lama. Seperti Syekh Hudzaifi. Ya. Itu kita boleh baca Al-Fatihah. Selama tidak mengganggu kita mendengar apa yang dia baca. Kalau dia mulai baca sudah kita diam. Kita suruh mendengar apa yang dia baca. Lagi pula imam kalau kita sholat jadi imam itu. Imam seakan-akan jadi juru bicara kita. Makanya dia baca Al-Fatihah, kita mengaminkan ya. Dia juru bicara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalau enggak kita baca sendiri ya enggak, apa fungsi dia sebagai imam kalau begitu ya. Baik. Ya, terakhir ya. Jamak itu kan urutannya itu memang harus berurutan. Yang kedua kalau terakhir tapi dua. Kondisi darurat misalnya kita sholat masjidnya itu ada kubur bagaimana? Ada kuburan. Yang kedua itu jawabannya panjang. Jadi yang pertama kalau jamak harus berurutan ya. Rasulullah SAW pernah dalam perang Khandaq beliau tidak bisa sholat asar. Ya sehingga beliau padahal asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Ya. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya sholat asar di waktu maghrib. Tapi beliau urut. Asar dulu baru maghrib. Maka kalau kita jamak sesuai dengan urutan. Kita sholat jamak duhur sama asar ya duhur dulu. Meskipun jamak takhir baru kemudian asar. Kita sholat jamak takhir maghrib isya, maghrib dulu baru kemudian apa? Isya. Ya. Kemudian yang kedua mengenai kalau bagaimana kita sholat ternyata di depan masjid itu ada kuburannya. Maka dilihat kalau ternyata yang lebih dahulu masjid, jadi ada dua kemungkinan. Kuburan dulu baru masjid atau masjid dulu baru apa? Kuburan. Kalau kuburan dulu baru masjid jangan sholat di situ. Mutlak. Kalau kuburan dulu baru apa? Masjid. Masjid yang harus diganti, dipindah. Tapi kalau masjid dulu baru kuburan, maka ini kalau selama kuburannya tidak di depan kita, kita boleh sholat di masjid tersebut. Selama kuburannya tidak di depan kita, di arah kiblat, kelihatan kita sedang menghadap kuburan, maka kita boleh sholat di masjid tersebut. Misalnya kuburannya di sebelah kanan, atau sebelah kiri, atau sebelah belakang. Atau kuburannya di depan tetapi sudah tidak kelihatan sama sekali karena tertutup tembok dengan sempurna. Tidak mengapa sholat situ. Tidak mengapa sholat di sini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian saja para calon jemaah haji sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari awal sehingga pulang lagi ke tanah air ya. Saya mohon pamit ya nanti dilanjutkan sama Ustadz Nizar. Insyaallah kita bertemu lagi kapan? Nanti langsung. Oh tanggal 16 17 Syawal insyaallah kita bertemu lagi ya tentang manasik insyaallah.
Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.